Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian dimulai, untuk yang membawa HP silakan dinonaktifkan ataupun di silent dahulu. Untuk anak-anak bisa mengikuti kebaktian dengan tertib. Terima kasih. Mari kita buka kebaktian kita dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. 3, 2, 1. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita bersatu teduh. Saat teduh dimulai. Roma pasal 15 ayat 30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian nomor 26, Mulia bagi Allah. Pujian nomor 26, Mulia bagi Allah. Sol, sol, la, si, do, sol, do, re, sol, re, mi. 3, 2, 1. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan, mulia bentuknya. Darah putranya jadi penebusan, itu janjinya untuk yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan, mulia untuknya. Ia mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah,
pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antar putranya. Genaplah penebusan mulia untuknya. Kita tetap bangkit berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus, sekaligus tata anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami, sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang, dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari Roma pasal 15 ayat 22 sampai 33. Roma pasal 15 ayat 22 sampai 33. Kita akan membaca ayat ini secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat 22 dan saudara-saudari 23 hingga 2 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 15 ayat 22 sampai 33. Mari kita baca. Roma pasal 15 ayat 22 sampai 33. Harapan Paulus untuk datang ke Roma. Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. 23. Tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu. Aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana, setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, untuk mengantarkan bantuan kepada orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memanglah telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka,
Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukan dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita, dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Sama-sama. Supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Agar aku yang dengan sukacitamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Puji Tuhan untuk bacaan yang kita baca bersama-sama. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian nomor 173 di salib. Pujian nomor 173 di salib. Do mi re do mi sol. Do mi darah Tuhan dicurahkan, mati menggantiku. Do mi re do mi sol fa mi sol la sol fa mi re. 3, 2, 1. Darah Tuhan dicurahkan, mati menggantiku, sakit derita untuk selamatkanku. Di salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Karena dosa manusia, Ia telah disalibkan. Besarlah kasih rahmat-Nya, tiada bandingnya. Di salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini jatuhku pun senanglah. Sewaktu Kristus Tuhanku mati disalibkan, dan reduplah Sang Surya, bumi pun gelaplah. Di salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Tak dapat balas kasih-Nya dengan air mataku, hanya korbankan jiwaku untuk balas kasih-Nya.
Disalib, disalib, ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan, ku dapat melihat, kini jantungku pun senanglah. Saudara-saudari, mari kita lihat ayat hafalan yang terdapat di buletin yang diambil dari Roma pasal 15 ayat 30. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 2 kali dan kali ketiga kita akan mencoba menghafalkannya. Mari kita coba membacanya. 3, 2, 1. Roma pasal 15 ayat 30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Sekali lagi kita coba baca bersama-sama. 3, 2, 1. Roma pasal 15 ayat 30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Saya akan memberi waktu untuk kita mencoba menghafalkannya. Mari kita coba menghafalkannya tanpa melihat teks. 3, 2, 1. Roma pasal 15 ayat 30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Selanjutnya kita akan menyerahkan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh saudari Ibu Ango. Sambil menjalankan persembahan, kita akan menyanyikan pujian nomor 51, Ku mau serahkan semua milikku. Pujian nomor 51, Ku mau serahkan semua milikku. Ku mau serahkan semua milikku. Tiga, dua, satu. Ku mau serahkan semua milikku. Sungguh ku rela kepadamu, kasih-Mu besarlah, ku serahkan diriku, jiwa dan jantungku, ku serahkan. Ku mau serahkan waktu hidup agar dipimpin ya Tuhanku. Sabdalah padaku untuk jalan
tak mundur. Ku mau serahkan semua hartaku, semuanya ini, oh terimalah. Kau telah menebusku, ku mau memujimu, ku serahkan milikku semuanya. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. 3, 2, 1. Puji Allah, sumber berkat. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak silakan menuju tempat sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh PI Jakaria Suhartono dengan tema Melihat ke Masa Depan Menurut Kehendak-Nya. Kepada hambanya kami persilakan. Selamat petang Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya bersyukur sekali lagi kita bisa bersama-sama berhari Tuhan hari ini. Dan saya juga bersyukur bahwa hari ini saya bisa menyampaikan kembali firman Tuhan di tempat ini. Sebelum kita mulai, mari kita membuka kembali Roma pasal 15. Saya akan membaca untuk kita semua ayat hafalan yang telah kita bacakan sama-sama. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang selalu menyertai hidup kami datang lagi kepadamu dengan segala rasa syukur. Karena Engkau adalah Allah yang menjaga hidup kami dan tidak pernah lelah untuk memeliharanya. Kami bersyukur Bapa, di hari Sabat ini kami bisa datang ke rumah-Mu untuk sama-sama belajar firman-Mu. Kami tahu hal yang paling berharga di dunia ini adalah firman-Mu. Kiranya Engkau yang terus nolong kami sehingga kami terus menerus mau belajar firman-Mu dan semakin dibuat mengerti atas firman-Mu sehingga kami tahu untuk apa kami hidup dan bagaimana kami harus hidup sesuai dengan firman-Mu. Saat ini kami akan belajar. Kiranya Engkau sekali lagi menolong kami. Kiranya Roh Kudus mengajari setiap kami sehingga apapun yang kami pelajari bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melihat masa depan sesuai dengan kehendak-Nya. Ini adalah tema yang saya beri judul dari Roma 15:22
sampai 32. Dan kalau kita melihat judul perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah harapan Paulus untuk datang ke Roma. Kita tahu harapan adalah sesuatu yang ada di masa depan. Kita tidak bisa berharap untuk sesuatu yang sudah terjadi. Dan saat kita mengatakan harapan dan masa depan, ada sesuatu yang tidak jelas saat ini. Mungkin sebagian dari kita sedang berpikir, apa yang akan kita lakukan sepanjang tahun ini? Sudah setengah tahun kita lewati. Setengah tahun lagi apa? Apa rencana-rencana besar kita yang sedang kita pikirkan saat ini, kita gumulkan dan ingin kita bawa kepada Tuhan? Nah, ini disebut dengan rencana. Manusia boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan masa depan kita. Hari ini kita belajar dari Rasul Paulus, sikap yang terbaik sebagai orang Kristen melihat masa depan. Saya ingat bahwa 2022 bulan Desember, waktu kami mengikuti camp di Kuala Lumpur, Putrajaya saat itu, dan kami tidak punya ekspektasi apa-apa. Saya dan istri sudah merencanakan apa yang kami akan lakukan di tahun 2023. Soal rehab rumah, kami ada rencana mau buat ini, buat itu. Kami sudah planningkan sejak awal Desember. Dan ketika Desember datang, kami mengikuti camp. Dan hal yang sangat mengejutkan adalah dari hasil rapat itu, kami sekeluarga, khususnya saya, diutus untuk belajar lagi. Jadi segala sesuatu yang telah kami rencanakan berubah arah. Segala sesuatu yang kami pikir akan kami lakukan, kami hentikan. Kenapa? Karena Tuhan membuat rencana kami berubah ke arah yang lain. Kalau kita ingat Rasul Paulus ya, Rasul Paulus setelah perjalanan misi pertama, di perjalanan misi kedua, dia ingin pergi ke daerah timur. Dia pergi ke daerah timur, tapi Alkitab katakan di Kisah Para Rasul bahwa Roh Kudus melarang mereka ke timur. Dan Roh Kudus justru mengarahkan ke barat. Dan di situ Rasul Paulus menerima penglihatan bahwa ada orang Makedonia meminta tolong, datanglah ke seberang, selamatkan kami. Sejak itu Rasul Paulus melakukan perjalanan misi ke daerah-daerah, disebut daerah-daerah Asia kecil yang ada, dan mereka menuju ke arah barat. Jadi apa yang diplanningkan oleh manusia belum tentu terjadi sesuai apa yang dimau. Makanya di sini Rasul Paulus juga punya planning. Dia juga punya harapan. Dia punya sesuatu yang dia ingin lakukan di masa depan, dan dia ingin menjelaskan kepada orang di Roma. Seperti yang kita tahu, kitab Roma ini dituliskan oleh Rasul Paulus tanpa mengetahui dan mengenal banyak orang di Roma. Coba kamu bayangkan, kita menulis sesuatu kepada seseorang yang dikatakan saya mengasihi kamu di dalam Kristus, tapi dia tidak pernah tahu gimana mukanya, siapa orangnya. Paulus mungkin hanya tahu nama. Makanya di pasal 16 nanti akan banyak sekali nama disebut di sana. Dan mungkin sebagian besar Paulus tidak mengenalnya, atau mengenalnya lewat teman yang lain. Makanya saat ketika Rasul Paulus bilang, saya mau datang ke Roma, ketemu kamu. Kalau kita melihat pasal yang pertama, coba kita lihat pasal yang pertama, Roma pertama, ayat yang ke-11 sampai 13. Saya mulai dari ayat 10. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan mengunjungi kamu. Sebab aku melihat kamu untuk memberikan kamu karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku.
Saudara-saudaraku, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tapi hingga saat ini aku selalu terhalang agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Dari pasal pertama, Rasul Paulus sudah kasih tahu, sudah berulang kali orang-orang Roma, saya ingin mengunjungi kamu. Dan ditutup juga dengan kasih tahu, sekali lagi, saya sudah ingin mengunjungi kamu. Tapi, lihat ayat 22. Itu sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu. Kira-kira apa yang membuat Rasul Paulus terhalang? Sederhananya adalah Tuhan. Tuhan yang menghalangi Rasul Paulus. Nah, kita akan belajar dari sini sikap Rasul Paulus melihat masa depan. Seperti apa saja sikap yang harus dimiliki kita, orang percaya, saat melihat masa depan kita. Nah, kalau kita lihat, semua poin pembagian dari ayat ini akan dimulai dari kata tetapi. Coba lihat ayat 23. Tetapi sekarang. Itu poin yang pertama. Lalu lihat ayat 25. Tetapi sekarang. Lihat lagi ayat 30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita. Jadi ini adalah pembagian sederhana dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Pertama, sikap pertama saat melihat masa depan adalah rencanakan rencanamu di dalam Tuhan. Rencanakan rencanamu di dalam Tuhan. Kok kita lihat di sini saat kata terhalang digunakan, ada sesuatu yang mengarahkan. Ini tidak seperti ada orang yang menghalang-halangi kita, tapi seperti kalau kita melihat kita naik motor, ada tiba-tiba di tengah kita ada panah menunjukkan ke kiri atau ke kanan. Nah, ini maksud kata terhalang. Jadi bukan dihalangi sehingga kita berhenti, tapi dihalangi sehingga kita pergi ke direksi lain, ke arah yang lain. Ini maksud kata terhalang. Makanya waktu kita bilang terhalang bukan dalam tanda kutip negatif, tapi dalam tanda kutip positif, bahwa sesuatu yang menghalangi, kayak misalnya ada yang menghalang, biasa kadang-kadang ada jalanan yang bolong, makanya lagi diperbaiki, maka dikasih arah panah, sedang dalam perbaikan, lewat sebelah sini. Jadi ada maksud yang baik, makanya kita dihalangi. Sama seperti hidup kita, saat kita merencanakan hidup kita harus ingat, rencanakan di dalam Tuhan. Karena kalau kita membawa Tuhan di dalam rencana kita, maka Tuhan akan menghalangi kita saat kita sudah salah jalan. Maka di sini kalau kita lihat ayat 23, tetapi sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena aku telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku harap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah ke tempatmu dan bertemu kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Di sini jelas bahwa Rasul Paulus punya rencana, ya kan? Punya rencana. Jadi orang Kristen jangan lupa ada namanya kemahakuasaan Allah, tapi juga ada namanya tanggung jawab manusia. Ada orang Kristen yang ekstrim bilang, semua kan sudah diatur Tuhan, saya jalan sesuai apa yang Tuhan mau. Betul, tidak salah. Tapi jangan lupakan bahwa kita punya tanggung jawab. Tanggung jawab kita apa? Merencanakan. Rasul Paulus ada apa? Rencana. Rencananya apa? Saya nanti akan ke Spanyol. Waktu ke Spanyol saya akan lewat Italia. Nah, di Italia saya akan ke Roma. Nah, di Roma lah saya punya kesempatan mengunjungi kamu. Jadi dia sudah planning loh. Sudah planningkan apa yang akan dia lakukan. Kemana saja yang dia akan pergi. Sudah diplanningkan. Dia bilang, tetapi sekarang, walaupun waktu itu saya terhalang nih, saya dihalangi Tuhan, Tuhan arahkan saya lagi ke tempat yang lain, arahkan lagi ke tempat yang lain.
Sekarang saya punya rencana, sekali lagi, untuk mengunjungi kamu. Lewat apa? Mau ke Spanyol, nanti pas saya ke Spanyol, saya kunjungi kamu. Seperti itu. Ini rencana dari Paulus. Dan kita belajar secara sederhana. Kita boleh punya rencana. Tapi jangan lupa bahwa nanti ketika kita merencanakan apapun rencana kita, selalu bawa Tuhan di dalam rencana kita. Nanti kita akan jelaskan bagaimana membawa Tuhan di dalam rencana. Tapi pertama, rencanakan di dalam Tuhan. Ketika kita merencanakan di dalam Tuhan, siap-siap Tuhan arahkan ke tempat yang lain. Misalnya yang kuliah, saya mau setelah kuliah nih, saya mau kerja di sini. Ini rencana saya. Saya mau setelah kerja di sini, saya melakukan ini, dan saya akan nikah umur segini. Udah ada rencana. Buat pasangan yang mungkin saya mau menikah tahun ini, sudah direncanakan. Tapi Tuhan bisa mengarahkan sesuai dengan yang terbaik untuk kita. Tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam rencana kita, ada jalan lubang. Tuhan bisa izinkan kita masuk ke lubang. Karena kita tidak pernah membawa Tuhan dalam rencana kita. Seperti kita mau pergi menggunakan Google Map. Ya kan? Di dalam Google Map bisa dikasih tahu, oh ini merah nih macet, kuning, hijau. Kita rencanakan, saya mau ke sini, tapi Tuhan di Google Map kasih lihat, oh merah, saya nggak mau lewat situ, saya lewat tempat lain. Yang walaupun lebih mutar, tapi saya tidak kena macet. Seperti itulah hidup kita di tangan Tuhan. Dibanding kita tanpa Google Map, kita saya tahu jalan ini, saya ke sana. Ternyata kita terjebak macet. Walaupun sampai juga, tapi kena macet. Pertama, rencanakan semuanya di dalam Tuhan. Apa yang sedang kita rencanakan saat ini? Saya yakin sebagai manusia kita punya rencana kan? Bagi rencana-rencana besar. Saya tidak membicarakan rencana-rencana kecil yang besok kita lakukan. Besok pagi saya mau melakukan ini. Enggak, itu terlalu sederhana. Ini rencana besar loh. Karena perjalanan Paulus dari Yerusalem menuju Spanyol bisa berminggu-minggu. Makanya ini rencana yang besar. Jadi punya rencana apa kita saat ini? Apapun rencana kita, libatkan Tuhan di dalamnya. Ketika kita libatkan Tuhan, siap-siap Tuhan akan halangi. Dan kalau Tuhan halangi, jangan kecewa. Justru bersuka cita. Pasti ada maksud Tuhan nih. Kenapa? Kok dipersulit Tuhan kayak tutup semua jalan? Oh ternyata ada maksud Tuhan yang baru kita bisa lihat setelah kita lewati. Inilah yang kita pelajari pertama. Sikap orang Kristen. Rencanakan dengan di dalam Tuhan. Nah setelah itu apa yang Rasul Paulus juga lakukan? Coba lihat ayat 25. Tetapi yang kedua. Tetapi sekarang, tadi udah direncanakan ya. Tapi ada lagi. Tetapi sekarang. Kalau kita lihat di Alkitab, kata tetapi itu sesuatu kontras terbalik dari sesuatu. Misalnya, saya mau makan, tetapi saya tidak lapar. Ketika bilang, saya lapar, tetapi saya tidak punya makanan. Tetapi itu membuat semuanya terbalik. Tadi dikatakan, aku terhalang, tetapi aku punya planning. Di sini lagi, tetapi sekarang aku dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbang sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tapi itu ada kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Oke, sampai ayat 27. Nah, sederhananya gini. Waktu Yerusalem mengutus para rasul untuk pertama kalinya,
Ya, Yerusalem dan orang kekristenan saat itu berkembang begitu pesat. Sehingga justru ada satu gereja di Antioquia di Syria yang lebih maju daripada Yerusalem. Apalagi waktu itu terjadi gempa dan kelaparan hebat yang mengenakan Yerusalem. Sehingga Yerusalem itu banyak orang Yahudinya menjadi miskin. Sedangkan Antioquia, gereja yang saat Rasul Paulus melayani, itu menjadi gereja pusat justru. Inilah perjalanan misi dimulai selalu dari sini. Baik 1, 2, 3 dimulai dari Antioquia di Syria. Bukan di Pisidia, tapi di Syria. Nah, disinilah jadi seperti markas besar pelayanan gereja saat itu. Justru Yerusalem yang awal mulanya gereja sedang menderita kelaparan. Makanya Rasul Paulus mengatakan sederhana seperti ini. Waktu Yerusalem dimulai, mereka memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, terutama orang Yunani. Dan mereka dapat berkat. Dan sekarang Yerusalem sedang kesulitan. Mereka, orang-orang Yunani, sekarang harus bantulah orang-orang Yerusalem. Makanya di sini Makedonia dan Akhaya mereka memutuskan, kami mau bantu. Kami mau bawa sumbangan kepada Yerusalem. Kami akan bawa semua makanan, minuman, perlengkapan, pakaian, karena terjadi kelaparan di sana. Dan mereka melibatkan Paulus. Paulus dilibatkan dalam proyek ini. Makanya waktu Paulus bilang, sekarang saya mau ke Yerusalem, sedang jalan di Yerusalem. Kenapa? Mengantarkan bantuan. Sebenarnya kalau Paulus bilang, kalian kan sudah mandiri, kamu bisa pergi sendiri tanpa saya membawa bekal itu. Tapi mereka ingin Paulus mendampingi, membawa. Dan itu perjalanan ke Yerusalem juga tidak dekat ya. Tidak seperti sekarang kita bisa kirim barang, ya kan? Nggak bisa kirim barang. Mereka harus bawa langsung ke sana. Dan makanya di ayat 28, apabila aku sudah menunaikan tugas itu, sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain itu kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol. Masih mau berangkat kan? Ke kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat. Nah, kita belajar hal kedua dari Paulus. Paulus tahu namanya prioritas. Jadi poin kedua adalah kita harus punya prioritas dalam pekerjaan Tuhan. Sederhananya, setiap orang percaya Tuhan punya pelayanan masing-masing. Baik yang bekerja, mau yang jadi pelajar, ibu rumah tangga, atau punya usaha, setiap orang punya bagian masing-masing dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan kita harus temukan itu. Dan kita harus lihat, waktu kita merencanakan segala rencana kita, prioritaskan pekerjaan Tuhan. Ketika kita melihat rencana kita mungkin harus ditunda karena ada hal yang lebih penting. Dan hal lebih penting bukan soal kita yang penting, tapi tentang Tuhan. Makanya kita harus prioritaskan Tuhan. Misalnya, sederhananya, bisa kita punya rencana tahun depan, kita mau melakukan satu hal, bisa kita mau jalan-jalan misalnya. Oh, tahun depan saya mau ke Bali bersama keluarga. Kita sudah planning, kita sudah beli tiketnya, cek tiket. Tapi tahun depan ternyata ada satu pekerjaan pelayanan, misalnya ada suatu pelayanan VBS misalnya, SAL misalnya, dan butuh banyak orang untuk bantu. Dan kamu diajak untuk membantunya. Dan kamu bisa lihat prioritas mana yang saya harus. Nggak salah ya, kalau kita pergi bukan hal yang salah, bukan hal dosa. Bukan hal dosa, kita pergi jalan-jalan bukan dosa ya. Tapi ternyata ada hal pelayanan
yang memerlukan banyak bantuan dan kurang bantuannya. Dan kita tahu, apakah kita mau cancel planning kita? Untuk lihat, oke, karena kan Sal nggak mungkin dikasih tahu, besok ada Sal, kamu datang, enggak. Sal sudah dikasih tahu, butuh bantuan. Misalnya, misalnya ketua saya bilang, bisa gak kamu tahun depan? Terus dia tanggalnya, ini kan pas saya pergi. Bisa gak kita prioritaskan Tuhan? Bisa? Enggak, susah. Ya, susah ya. Nah, susah. Saya cuma berbagi satu hal yang saya masuk ke dalam impresi saya yang sangat luar biasa. Karena saya bertemu banyak pemimpin-pemimpin gereja di Kalvari Pandan, dan mereka punya cuti 14 hari, ya kan? Mereka punya cuti 14 hari, belum termasuk liburan nasional yang tanggal merah. Dan 1 minggu mereka sudah ajukan cuti untuk ikut Bible Camp, ya kan? 1 minggu. Dan ada juga kan, dia melakukan untuk pergi misi 5 hari dan dikasih keluarganya 2 hari. Saya bilang, kenapa kamu lakukan itu? Oh, karena saya melihat prioritas saya lebih penting itu. Karena keluarga saya pun mengerti dan keluarga saya pun ingin melayani. Dia melakukan prioritas itu. Kita bukan dituntut seperti itu, ya. Ini cuman hal yang buat saya sangat mengagumkan. Karena cuti kamu pakai untuk hal rohani. Ikut Bible Camp. Bisa aja kamu jalan-jalan 2 minggu loh. Jalan-jalan. Dan mereka kan banyak uang. Mereka mau ke luar negeri tinggal pilih aja. Gak perlu visa. Bisa. Tapi mereka prioritaskan hal yang rohani. Nah, kadang-kadang inilah kesulitan kita, tantangan kita. Bisa gak kita dalam rencana kita, tiba-tiba ada hal rohani yang mendesak, harus kita lakukan, bisa gak kita pilih itu untuk melayani Tuhan dibanding keinginan kita yang bisa kita lakukan selanjutnya? Mungkin tahun depannya lagi. Apakah bisa? Banyak rencana kita. Tapi apakah kita memasukkan Tuhan dalam rencana kita? Gimana taunya? Saat prioritas kamu diuji. Karena kita nggak tahu loh gimana memasukkan dalam Tuhan. Maksudnya memasukkan Tuhan dalam rencana kita. Salah satu caranya adalah Tuhan akan kasih prioritas, dan kamu pilih prioritas yang mana dalam rencana kamu. Mungkin hal ini pun bisa rencana-rencana yang sederhana. Ya, misalnya minggu depan saya mau melakukan ini, saya mau bertemu teman saya hari Minggu. Ternyata ada prioritas, saya melayani di gereja. Ada prioritas lain yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Prioritas apa yang kita pilih? Dan ini yang menjadi tantangan. Dan Rasul Paulus bilang, saya punya prioritas untuk menemani orang-orang Makedonia dan Akhaya untuk mengantar bantuan. Itu aja loh. Kalau kita pikir, untuk apa? Antar bantuan bisa, mereka cuman antar kan? Nah, tapi dia ingin tunjukkan kasihnya. Dia mau direpotkan hal yang sebenarnya tidak perlu direpotkan. Dan pastinya hal ketiga, ayat 30. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihati kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Cara bagaimana melihat masa depan sesuai kehendak Tuhan, memasukkan Tuhan dalam planning kita, ada dengan berdoa. Dan perhatikan, yang dia minta ada bergumul bersama-sama dengan aku untuk berdoa kepada Allah untuk aku. Nah, pertanyaannya gini, kenapa Rasul Paulus nggak bilang gini, tolong doain saya? Ya kan? Bisa kan? Oh, tolong doakan saya, doakan aku. Kenapa dia bilang, ayo kita bersama-sama berdoa demi aku?
Dan ini yang harus kita garis bawahi, bahwa dia berdoa dalam doa syafaat bersama-sama. Karena kita biasa planning ya, bersama-sama dengan orang lain, ya kan? Yang pasangan yang misalnya mau menikah, planning berdua, nggak mungkin sendiri kan? Saya pokoknya planningkan ini, pasangannya nggak tahu, tau-taunya besok udah hari H, nggak mungkin kan? Planning, misalnya yang mau kuliah, sudah pasti planning, ngomong sama orang tua menyarankan ini, teman menyarankan ini. Yang misalnya ingin berkeluarga dan ingin melakukan banyak hal di kedepannya, planningkan. Suami istri planningkan tentang masa depan anak, atau planningkan banyak hal, dan biasanya berdua setidaknya, atau keluarga besar sedang planningkan sesuatu bersama-sama. Dan ini dijelaskan, kamu harus bergumul bersama-sama. Bukan hanya kamu, tapi aku juga doa. Ini doa untuk Paulus loh, dia minta didoakan loh. Tapi saya juga akan doa untuk saya. Dan kamu juga berdoa untuk saya. Untuk hal apa? Di sini 3 doa yang Paulus inginkan. Pertama, 31, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea. Karena ada orang-orang di Yudea, itu tidak taat di sini bukan artinya orang yang tidak percaya. Orang-orang tidak taat, orang-orang yang tidak mau melakukan apa yang Rasul Paulus telah katakan. Dan mereka marah dengan Rasul Paulus. Mereka tidak mau ikuti kebiasaan-kebiasaan yang harusnya orang Kristen punya. Jadi dia harus terpelihara supaya dia dilindungi sama Tuhan, tidak mati intinya dengan mereka, oleh mereka. Lalu, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Kedua, dia bukan hanya pemeliharaan, dia berdoa untuk pelayanan yang berhasil. Yang menghalangi dia untuk pergi kan pelayanan ini. Dia mau pelayanan ini berhasil, makanya terakhirnya dia doa. Ayat 32, agar aku dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Jadi di dalam doanya dia bilang, doakan supaya saya terpelihara, tidak dibunuh. Artinya saya sehat, saya baik, dalam keadaan baik-baik saja, dan saya sampai di sana dan pelayanan saya pun berhasil. Dan akhirnya tujuan dan planning saya untuk mengunjungi kamu berhasil juga. Doa bersama-sama sangat penting. Makanya kalau kita sedang dalam planning apapun, rencana apapun, tolong doa bersama. Ajak teman kita, pasangan kita, keluarga kita, doa bersama-sama, gumulkan bersama-sama. Tahu kata bergumul kan? Saya suka dalam bahasa Indonesia penerjemahan bergumul. Bergumul sebenarnya artinya bergulat. Gulat dengan diri sendiri. Makanya bergumul. Artinya ketika kita bergumul bersama-sama, kadang-kadang di dalam kita doa, tiba-tiba ada planning-planning baru, ada masukan-masukan baru, diskusi-diskusi baru yang ternyata Tuhan pakai loh. Coba kita nggak ajak berdoa. Misalnya kita mau planningkan sesuatu, kita kumpulkan orang, ayo kita berdoa bersama-sama, kita planningkan ini. Tuhan bisa membawa satu saran dari orang lain yang ternyata baik untuk planning tersebut. Coba bayangkan semua sendiri, tidak peduli, pokoknya planning seperti ini. Mungkin Tuhan tidak akan bantu. Makanya dia katakan berdoa bersama-sama, bergumul. Jadi apapun rencana kita, bawa ke dalam doa. Sampai kapan? Sampai ini. Sampai berhasil semuanya. Prioritas kita di dalam Tuhan berhasil, rencana pun kita berhasil. Pertanyaannya, menurut saudara-saudari, apakah Rasul Paulus benar-benar berkunjung ke Roma?
bertemu dengan orang-orang di Roma? Ada yang tahu? Karena saat dia nanti ke Yerusalem, ini sih perjalanan misi yang bukan terakhir, cuma nanti dia akan ke Roma melalui jalur hukum, bukan karena kunjungan ini. Dia nggak pernah ke Roma sebelumnya. Sampai perjalanan misi ketiga, dia belum ke Roma. Padahal dia sudah tulis surat ini. Dia belum ke Roma. Artinya apa? Apakah rencana dia berhasil? Enggak. Kalau secara manusiawi. Tapi sebenarnya berhasil. Kenapa? Karena di Roma, dia tetap memijakan diri ke Roma loh. Pijakan diri ke Roma. Karena dia 2 tahun sudah di Roma, menunggu keputusan pengadilan yang akhirnya nanti dia akan digantung mati. Dan disitulah dia bisa menginjili kepada penjaga-penjaga di rumah tahanan di Roma. Dan di situ banyak dia tulis surat kepada orang. Dia memang ke Roma. Tapi Alkitab tidak mencatat loh sebenarnya apakah dia benar-benar bisa berkunjung, bertemu dengan orang-orang ini loh yang dia surati. Tidak tahu. Jadi kembali lagi, kita bisa rencanakan di dalam Tuhan. Kita bisa kasih prioritas untuk Tuhan. Kita doakan rencana kita. Tapi kadang-kadang Tuhan sengaja dan izinkan rencana kita justru tidak berhasil, atau sebaliknya. Tapi itulah hidup orang Kristen. Karena kita banyak rencana, tapi Tuhan yang menentukan jalan kita. Banyak pergumulan yang kita hadapi tentang masa depan, yang kita masih bingung apa yang akan terjadi ya di masa depan ini. Banyak hal. Tapi ketika kita bawa kepada Tuhan, Tuhan akan halangi. Tutup jalan. Tapi Tuhan akan bukakan jalan selebar-lebarnya untuk jalan yang Tuhan memang mau kita ke sana. Ini hanya harapan Paulus loh ke Roma loh. Tapi dari sini kita bisa belajar betapa luar biasanya Rasul Paulus yang bisa kita pelajari, melihat masa depan dengan kehendak Tuhan. Jadi hari ini ketika kita buat rencana apapun juga, ingat hal ini. Pertama, rencanakan di dalam Tuhan. Kedua, prioritaskan dalam Tuhan. Ketiga, doalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami pelajari malam hari ini. Kami tahu kami terbatas, sehingga firman-Mu mungkin kadang-kadang kami belum bisa mengerti 100%. Tapi Engkau ada Allah yang berbelas kasihan. Bagaimana Engkau juga telah mengutus Roh Kudus ada di dalam hati kami untuk mengajari kami segala sesuatu yang telah kami pelajari. Tolong kami Bapa di dalam keseharian kami, dalam hal-hal yang kami khususnya akan kami rencanakan. Karena kami yakin dan percaya Bapa, segala rencana kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu akan Engkau bawa sesuai dengan kehendak-Mu. Dan tolong kami jangan pernah kecewa dan kecil hati jika rencana kami gagal, karena kami tahu dan percaya bahwa Engkau punya rencana yang terbaik untuk kami semua. Kami menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu, yang Engkau memimpin kami. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan pujian terakhir kita. 363. Majulah sekar Kristus, maju berperang. 1, 2, 3. Majulah sekar Kristus,
maju berperang, ikut salib Yesus yang memimpinku. Kristus Tuhan Raja, bawa umatnya maju dalam perang, ikut panjinya. Maju laskar Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Melihat panjinya, iblis mundurlah. Laskar Yesus Kristus, majulah terus. Pujian bergema, musuh gentarlah. Umat semua nyanyi, puji Tuhannya. Maju laskar Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Majulah umatnya, hai bersatulah. Nyanyikan pujian, sorak benanglah. Mulia untuk Tuhan, Kristus Sang Raja. Malaikat dan umatnya bernyanyilah. Maju laskar Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur untuk kebaktian ini yang Kau telah sertai dari awal sampai akhirnya. Kami bersyukur untuk pujian yang boleh kami nyanyikan, persembahan yang kami boleh berikan, bahkan untuk firman yang boleh kami terima. Kiranya Engkau yang tanamkan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami bertekad untuk melakukan firman-Mu dan mengaplikasikannya dalam hidup kami sehari-hari. Dan saat ini kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu sehingga kami diberikan perjalanan yang baik sampai ke rumah kami masing-masing. Dan tolong kami sepanjang minggu ini sehingga kami bisa menjadi berkat dan saksi Tuhan Yesus kepada setiap orang yang ada di hidup kami. Baik kami sebagai pelajar, baik kami yang bekerja, kami yang menjadi ibu rumah tangga, ataupun kami yang punya usaha, apapun itu, kiranya Engkau yang tolong kami bisa memuliakan-Mu. Kami serahkan semua ini dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami. Kami berdoa dan bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Saudara-saudari silakan duduk, kita menyanyikan pujian Tuhan memberkatimu. Tuhan